Pada hari ini kami panitia lokal SNPTN Rayon 26 ya, 27 telah akan menyampaikan pengumuman dari panitia nasional seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNPTN tahun 2016 dari Jakarta. Seperti kita ketahui, panitia pusat ini diketuai oleh Profesor Dr. Rahmat Wahab, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, teman-teman semua, tadi siang pukul 13 secara resmi Panitia Nasional SNPTN 2016 telah mengumumkan hasil seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri untuk tahun 2016, termasuk calon mahasiswa yang dinyatakan lulus atau dinyatakan lulus ya seleksi SNPTN di Universitas Lampung. Bagaimana yang pernah kami sampaikan pada beberapa kesempatan yang lalu, untuk jalur SNPTN ini UNILA menetapkan kuota 40% dari total kuota, yaitu sebanyak 2.268. Nah, pada pengumuman oleh panitia pusat ini, UNILA menerima peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 2.265. Kurang 3 itu ya. Mengapa kurang 3? Jadi saya ingin jelaskan ya. Kekurangan 3 ini karena komitmen kita pada mutu. Ada program studi tertentu, saya sebutkan saja, program studi Penjaskes Tasik ya, yang salah satu kriteria penilaian itu dari portofolio. Nah, setelah dinilai, maka tidak cukup jumlah calon mahasiswa yang mendapatkan nilai sesuai dengan ketentuan bisa diterima, lulus. Sehingga karena tidak ada peserta yang mencukupi kuota, kita menerima apa adanya. Ini komitmen kita dengan mutu. Nah, yang sebesar 2.268. Tapi kan ada 3 orang portofolionya nilainya tidak memenuhi syarat untuk diluluskan, dan dia tidak luluskan. Makanya kita terima hanya 2.265. Dari berapa pendaftar, Pak? Dari total pendaftar kita itu semuanya 20.065 ya. 20.065. Sampaikan ya, daftar calon mahasiswa yang diterima melalui jalur SNPTN. Namun demikian, ini baru dinyatakan lulus SNPTN. Artinya apa? Masih ada satu proses lagi yang harus mereka lalui untuk ditetapkan perguruan tinggi negeri termasuk UNILA. Kita ketahui jalur SNPTN ini tidak melalui tes, tapi melalui dokumen-dokumen yang di-upload oleh para pendaftar melalui sistem yang ada. Nah, setelah mereka dinyatakan lulus seleksi nasional SNPTN ini, maka mereka harus melalui satu proses lagi, yaitu proses verifikasi. Yang pertama, semua yang dinyatakan lulus harus mengikuti proses verifikasi akademik. Jadi dokumen-dokumen akademik, raport, gitu ya, itu harus dicek kembali, diverifikasi. Apakah ada unsur-unsur pemalsuan, apakah ada unsur-unsur ketidakkonsistenan dengan aslinya, itu akan kita verifikasi. Nah, itu verifikasi akademik. Yang kedua, khusus pelamar bidik misi
mereka juga selain harus mengikuti verifikasi akademik, tapi juga harus mengikuti verifikasi berkas bidik misinya. Jadi untuk calon yang mendaftar melalui jalur bidik misi atau melalui fasilitas bidik misi, mereka harus melakukan 2 verifikasi akademik dan verifikasi berkas-berkas atau dokumen sebagai pelamar bidik misi. Pak, Dilaksanakan tanggal 31 Mei 2016 dari pukul 8.30 sampai dengan pukul 12.30. Dan proses verifikasi ini harus dilakukan secara langsung, secara fisik oleh calon yang dinyatakan lulus. Kalau mereka tidak melengkapi berkas verifikasinya, apalagi tidak datang secara fisik pada tanggal tersebut, maka secara otomatis mereka dinyatakan gugur, dinyatakan batal untuk diterima sebagai mahasiswa PTN, khususnya di Persnam. 30, maka mereka dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Akademik dan bidik misi ini yaitu dipusatkan di gedung Serbaguna sana ya. Jadi difokuskan ke sana semua. Itu yang pertama ya. Jadi sekali lagi, bagi yang melamar bidik misi ada 2 verifikasi akademik dan verifikasi berkas-berkas bidik misi. Kemudian yang kedua, khusus yang memilih program studi pendidikan seni, tari, drama dan musik atau sentra tasik ya. Jadi inilah ada pendidikan seni, tari dan pertunjukan. Dan mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan memilih program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, penjaskes, dua-duanya dari FKIP Unila karena pendidikan semua. Mereka juga harus mengikuti proses verifikasi portofolio agar bisa mengikuti verifikasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, baik verifikasi akademik, verifikasi berkas bidik misi yang melamar bidik misi, dan verifikasi portofolio bagi yang memilih atau lulus di program studi pendidikan sentra tasik dan pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Itu SMA itu jumlah siswa yang berhak mendaftar 477.309. Yang mendaftar itu 48.133. Saya revisi ya. Saya ulangi lagi, untuk SMA seluruh Indonesia jumlah siswa yang eligible mendaftar 748.133 dan jumlah siswa yang mendaftar 477.309. Ya. Itu ya. SMA Negeri 9 Bandar Lampung dengan total yang diterima 62 orang. Ya. Kemudian disusul Pak? Kemudian yang kedua MAN 1, teman model Bandar Lampung dengan total yang diterima 59 orang. Begitu ya? Iya. Yang ketiga? Kemudian yang ketiga SMA Al-Azhar dengan total diterima 50 orang. Dan yang keempat SMA YP Unila dengan total diterima 43 orang. Itu menentukan SMA mana yang bisa diterima atau tidak. Itu ada pada skor SNMPTN dari masing-masing sekolah itu. Ada rankingnya gitu ya. Saya tidak hafal semua itu. Nah, berdasarkan ranking itulah kita menentukan sekolah-sekolah mana yang mendapatkan kuota yang diterima dalam SNMPTN itu. Jadi kita tidak bisa mengaturnya itu sesuai dengan skor mahasiswanya masing-masing. Jadi sekali lagi ya, SNMPTN ini basisnya adalah prestasi siswa dan indeks sekolah.